Saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Bohir bisnis sok-sokan nyinyir soal utang Indonesia. JK langsung diskakmat Sri Mulyani lewat fakta ini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena kan ada orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon kritikan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebutkan pemerintah membayar utang sekitar 1.000 triliun rupiah per tahun. Nilai tersebut tertinggi sepanjang sejarah. Sri Mulyani membungkam mulut JK dengan memberikan fakta bahwa pembayaran utang pemerintah sampai saat masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun ia tidak membenarkan ataupun menampik apakah pembayaran utang tiap tahunnya mencapai hingga 1.000 triliun rupiah. Kalau dilihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya. Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itulah yang sedang pemerintah lakukan. Bendahara negara ini menekankan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, di mana sebelum jatuh tempo, utang bisa dibayar. Selain itu, Sri Mulyani menekankan untuk utang Indonesia tidak hanya pembayaran yang lancar, namun jumlahnya yang meski saat ini tinggi, tapi masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% dari produk domestik bruto. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 7.879,7 triliun. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB. Sedangkan pembayaran bunga utang sepanjang 2022, bulan Januari sampai Desember, tercatat sebesar 386,34 triliun rupiah. Sebelumnya, dalam acara Milad PKS ke-21, JK menyebutkan pembayaran utang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat besar, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Jumlahnya juga sama. Jika melihat pernyataan Sri Mulyani sungguh sangat telak tamparan bagi JK. Lagian kenapa JK baru mengkritik sekarang? Kenapa ketika ia dulu menjadi cawapres Jokowi diam saja nggak menyinggung soal utang negara? JK memang sudah berubah. Mungkin juga banyak yang bilang bahwa JK ini munafik saat ini karena hanya mengkritik utang pemerintah yang nyatanya jelas dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, menambah daya beli masyarakat yang membutuhkan subsidi, hingga dipakai untuk membangun negara lewat masifnya pembangunan infrastruktur. Sedangkan JK tidak berani menyinggung utang Anies, yang hanya dipakai buat kepentingan pribadi. Akan tetapi, ada sisi baiknya juga sih kalau selama ini ada kelompok tertentu yang suka nyinyir dan merasa lebih jago dari Menkyu, hingga merasa paling hebat dalam menganalisis dan mengomentari soal utang negara. Tak terkecuali para kadrun dan pendukung Anies termasuk JK. Lagian utang pemerintah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara-negara besar. Pemerintah Amerika Serikat, kalau kita pelajari, ternyata mereka memiliki utang dalam jumlah sangat fantastis, yakni sekitar 19 triliun dolar Amerika Serikat. Tetapi menurut Scott Brown, seorang analis dari Raymond James, menyatakan bahwa jumlah ini belum mengkhawatirkan. Dikutip dari businessinsider.com. Nah, itu berarti setara dengan 62.000 US dollar per penduduk. Bagaimana dengan Jepang? 2 tahun lalu saja utang negeri Sakura ini sudah mencapai 11 triliun US dollar atau setara sekitar 143.000 triliun rupiah. Rasio utang ini mencapai 245% bila dibandingkan dengan PDB negara tersebut. Jangan tersekat tenggorokan mengetahui hal ini. Negara sekaya dan sekaliber Jepang pun pemerintahnya harus melakukan pinjaman untuk membangun negaranya.
Itulah sebabnya dikatakan bahwa masyarakat Jepang memiliki utang sebesar 82.000 US dollar per penduduk. Cina tak kalah banyak. Cina memiliki utang sebesar 25 triliun US dollar. Menurut data dari Bank for International Settlements, utang 25 triliun US dollar Cina ini sudah setara 254% dari GDP. Ada yang kaget? Nggak usah kaget. Awas, nanti jantungnya copot. Jadi, kalau ada yang nyinyir gak jelas macam JK, bisa dilihat dulu siapa saja yang dia dukung. Karena pendukung dan yang didukung biasa mempunyai pola pikir yang sama. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalaupun mau diterima ini adalah hadis doif gitu ya. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad, gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Habib Onar kelonjotan, ngaku-ngaku dirinya Habib. Kedok Bahar Smith dibongkar guru gembul. Modiar, dia pakai hadis palsu? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar habib atau kiai, dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fadi Bakri di channel Media 45. Sosok guru gembul semakin mencuri perhatian masyarakat luas setelah sejumlah konten yang ia bikin kerap viral di media sosial. Hal ini yang membuat konten kreator ini diundang di sejumlah acara, termasuk wawancara podcast terkenal. Guru gembul memang terkenal membuat konten-konten edukasi. Dia membicarakan banyak hal, mulai dari sejarah, politik, hingga ilmu agama. Guru gembul oleh sejumlah orang dipandang sebagai sosok yang cerdas. Kekinian, Guru Gembul ikut mengomentari pernyataan kontroversial yang dilontarkan Habib Bahar bin Smith, di mana penceramah berambut pirang itu menantang membongkar makam Nabi Muhammad SAW untuk tes DNA. Itu dilakukan untuk membuktikan bahwa Bahar Smith memang Habib sungguhan. Menurut Guru Gembul, tantangan yang diberikan Habib Bahar jelas tidak masuk akal. Secara tidak langsung, kata Guru Gembul, penceramah yang kerap bolak-balik penjara itu sedang mengajak orang yang ia tantang untuk menista agama Islam. Menurut Guru Gembul, Habib Bahar mengatakan itu dengan rujukan hadis agar masyarakat semakin yakin. Namun, dalil yang dipakai Habib Bahar kata dia merupakan hadis palsu, yakni ahad gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur. Jadi saya setuju dengan pernyataan Guru Gembul. Anda yang membongkar makam bukan dirinya dan kelompoknya sudah pasti dituduh penista agama. Bahkan bisa demo mereka berjilid-jilid sampai yang nuntut makam Nabi dibongkar di penjara. Kalau memang Bahar ini merupakan cucu Nabi, nggak mungkin dikit-dikit bongkar makam Nabi karena itu memang mustahil. Bahar memang sengaja membuat syarat agar orang tidak mampu melakukannya. Jadi syarat tersebut gagal. Dan Bahar tetap dianggap sebagai keturunan Nabi. Karena mengingat bahwa makam Nabi itu ada di tempat suci dan haram hukumnya untuk membongkar makam, dan itu bisa menjadi sebuah tindakan pemicu peperangan. Gobloknya lagi, kita kan tahu bahwa banyak orang-orang yang menyimpan rambut Nabi. Ya gampang aja tinggal diambil itu rambut lalu tes DNA dari sana, kenapa harus membongkar makam? Daripada capek-capek bongkar makam yang belum tentu tulang Nabi masih ada karena termakan usia dan kena tekanan tanah. Mendingan lempar saja si Bahar ke goa singa yang sedang lapar seperti Daniel. Daniel itu kan pernah dimasukkan ke gua singa dan singa lapar itu dibongkar mulutnya oleh malaikat untuk membuktikan bahwa dia adalah orang utusan Allah. Jadi kemungkinannya bisa ada dua. Yang pertama, kalau Bahar bukan keturunan Nabi, maka dia akan dikoyak-koyak oleh singa. Yang kedua, kalau Bahar memang benar-benar keturunan Nabi, ya dia nggak membuktikan apapun karena akhlaknya jauh banget dari Nabi. Dan ujung-ujungnya dimakan juga karena singa akan sangat senang dengan ketakutan yang dimunculkan oleh Bahar. Yang merengek-rengek, menangis-nangis,
meraung-raung di hadapan singa yang sedang lapar itu. Selain itu, kalau mau memeriksa keaslian seorang Habib, tak perlu repot-repot juga melakukan tes DNA. Cukup datang saja ke kantor pengurus Rabithah Alawiyah, lalu telusuri catatan Habib yang dimaksud. Jadi, Bahar gak perlu koar-koar soal tes DNA atau semacamnya. Cukup datang, ditelusuri ke kantor pengurus Rabithah Alawiyah. Seharusnya Bahar mencontoh Ali Zainal Abidin. Beliau adalah satu-satunya anak lelaki Husain bin Ali bin Abi Thalib yang selamat sewaktu insiden Karbala karena dirinya sedang sakit. Jadi, sungguh sangat lucu sekaligus miris jika melihat banyak orang awam menganggap Bahar Smith adalah cucu Nabi. Mereka jelas bukan cucu Nabi, melainkan hanya oknum keturunan Nabi yang perilakunya tidak sesuai dengan akhlak Nabi yang mulia. Kok bisa ada oknum keturunan Nabi yang perilakunya seperti Bahar Smith? Bagaimana kalau menurut Anda?